Halo, balik lagi di channel Zaki Abdurrahman. Sekarang kita lagi sama Kak Debi. Jadi Kak Debi ini sekarang udah umur berapa, Kak? Umur 35 tahun. Umur 35 tahun dan udah ke-8 kali nyoba CPNS. Yang ke-8 ini baru lolos seleksi CPNS di tahun 2019. Nah, kita sebelum cerita, kita mau bilang kalaupun teman-teman udah umur 35, teman-teman masih bisa, yang masih muda jangan santai-santai, kalau bisa cepet, kenapa harus nunda-nunda. Jadi Kak Debi boleh cerita Kak perjalanannya. Iya, aku lulus kuliah itu wisuda itu tahun 2009. Di mana ada kesempatan ujian CPNS aku selalu coba mulai tahun 2010. Udah coba 7 kali, terus yang ke-8 kalinya aku lulus di ambang batas umurnya. Oke, yang pertama sampai ke-7 itu kakak nyoba di instansi mana aja Kak? Kebanyakan itu di pemerintah daerah gitu. Jadi di pertama itu nyoba udah 2 kali di Kabupaten Humbang Hasundutan, 3 kali di Kabupaten Samosir, terus di kementerian, sama terakhir itu di DKI Jakarta gitu. Nah yang ke-7 kali itu kakak gagal di tahap mana aja Kak? Em, di Kalau dulu itu yang cuman ada SKD aja kan, nggak kayak tahun yang baru ini ada seleksi kompetisi dasar dan kemudian seleksi kompetisi bidang. Jadi gagalnya ya di SKD itu karena memang jujur ya belum disiplin belajar, karena akses untuk belajar itu tidak semudah sekarang gitu. Tanpa harus berbayar, aku bisa belajar di YouTube, diikut di grup online gitu, kayak di Telegram sama di WhatsApp. Nah terus Kak, apa sih yang bedain kakak di nyoba ke-8 ini sama 1 sampai 7 yang kakak rasain bisa bikin lolos nih? Disiplin belajarnya dan banyak materi yang aku dapat dari YouTube, jadi kan lebih gampang, tinggal modal kuota aja. Disiplin belajar yang gimana tuh Kak? Pasti berarti sebelumnya nggak disiplin gitu? Ya nggak disiplin karena memang materinya juga susah didapat, mesti beli buku di Gramet yang tebel-tebel, atau mesti ikut tes CPNS berbayar gitu kan. Nah jadi kalau yang terakhir ini karena banyak soal-soal yang dibahas di YouTube, di sosmed yang lain, aku lebih gampang belajarnya dan emang harus disiplin. Jadi metode aku kemarin belajar itu mesti setiap hari, nonstop sampai ujian gitu, terus dan ada targetnya berapa jam per hari gitu. Oh ya. Kalau sekarang kan udah tanggal 10 pertengahan September kita bisa bilang ya Kak ya. Iya. Dan teman-teman mulai SKD itu bulan Oktober 2021. Iya. Nah, dalam waktu yang 3 mingguan ini bisa dibilang kalau menurut kakak gimana porsi belajarnya? Porsi belajarnya itu buat teman-teman yang mau nyoba jangan dadakan ya. Jadi minimal 1 bulan sebelum ujian kalian tuh udah harus belajar gitu. Jadi kalau yang udah mau ujian sekarang, mungkin yang udah benar-benar niat pasti udah jauh-jauh hari udah belajar nih, aku yakin itu. Nah, Gitu. metode belajarnya sendiri menurut kakak supaya efektif 1 bulan ini kan kalau misal kita baca semua materi kayaknya pusing gitu, bikin Iya. pusing kan Kak, dan ngantuk juga orang sekarang baca banyak-banyak. Iya. Kakak ada tips nggak supaya belajarnya efektif juga, gimana metodenya? Iya, yang paling efektif adalah bahas soal gitu. Jadi kalau bahas soal, kalian juga bisa ikut kayak tryout-nya gitu. Jadi bener-bener kayak lagi ujian CPNS, kita dikasih timernya juga kayak gitu. Metode belajarnya itu kalau kayak aku nggak cuma baca, nggak cuma bahas soal gitu kan. Semuanya aku tulis lagi. Misalnya soalnya ada berapa, aku tulis, terus aku kerjain, aku tulis, aku kerjain kayak gitu. Bahkan bukan cuma untuk soal-soal hitungan, tapi soal hafalan juga gitu, kayak TWK kayak gitu. TWK bener ya? Iya, iya. Berarti bisa dibilang gini Kak, dari pembedanya kalau dulu kakak waktu nyoba pas pertama sampai ke-7 itu belajarnya gimana? Kalau pas 1 sampai 7 itu? Yang waktu
sebelumnya itu aku belajarnya gimana ya, aku nggak ada pembimbingnya. Karena sekarang di YouTube banyak banget guru-guru yang berbaik hati, mereka mau gitu bikin konten ngajarin cara-cara belajar gitu kan, bahas soal. Makanya aku merasa bersyukur banget mereka itu orang yang baik-baik hati gitu, mau ngajarin semua orang. Padahal kita cuma belajar apa ya, dengan modal kuota aja gitu. Jadi aku merasa di YouTube itu mereka itu guru yang ngajarin aku. Jadi ada yang membimbing kayak gitu. Gratis pula Kalau ya. kalau dulu kan kita mesti beli buku. Kalau mau diajarin kita mesti bayar lesnya. Nah, kalau menurut kakak, aku dari pengalaman pribadiku, aku itu nggak ikut les berbayar, aku nggak ikut beli buku di Gramedia atau apa, tapi bisa gitu aku lolos. Jadi menurut kakak dari mana aja sih bisa dapat kayak entah soal gratis ataupun simulasi-simulasi gratis yang bisa bantu teman-teman untuk SKD nanti, Kak? Ya, kalau kayak aku banyak belajar itu dari YouTube. Mereka banyak kasih konten belajar TWK, TKP, sampai yang TIU juga. Terus aku juga ikut grup di Telegram dan WhatsApp. Jadi nanti kumpul tuh teman-teman yang satu jurusan sama kita. Mereka mau berbagi soal-soal, bahkan mereka mau bagi yang udah selesai ujian, karena kan itu kan beda-beda tiap daerah kan ujiannya. Bahkan mereka mau ngasih tahu soal-soal apa yang mereka udah hadapin kayak gitu. Oh, terus ini Kak, pasti kan di umur kakak yang 35, pasti ada aja omongan orang yang kayak, kamu udah umur 35 kayak nggak tahu diri banget, udah nyoba 7 kali nggak lolos misalnya kan, pasti ya ada lah yang semacam itu kan Kak. Ada. Contohnya kakak pernah dengar omongan-omongan yang gimana Kak? Oh, ada memang. Ada. Yang bikin kakak tuh kayak, wah oke, kamu ngomong gini, aku bukti ini, aku bisa gitu. Iya, ada kok yang pernah ngomong kayak gitu. Alah, udah gagal terus, mau jadi PNS, mimpi kali gitu. Oh, yang ngomong itu udah PNS, yang ngomong itu? Yang ngomong bukan siapa-siapa sih. Berarti dia bukan PNS, tapi bukan PNS, tapi dia kayak underestimate gitu. Oh, terus kakak setelah dibilang gitu, gimana Kak? Ya makin termotivasi gitu. Jujur, waktu aku nyoba ini memang gimana ya bilangnya, ya banyak lah yang kayak gitu, yang underestimate juga gitu. Jadi aku ngerasa sih kalau emang kita mau mencapai sesuatu, itu pasti alam semesta akan membantu sih. Pasti ada peluang, pasti banyak dikirimin orang-orang baik yang mau menolong kita. Aku percaya sama power itu, Ki. Aku percaya sama kekuatan kalau kita mau mencapai sesuatu, kita pasti akan ditolong gitu. Bahkan sama orang yang enggak kenal. Itu contohnya kayak teman-teman aku yang di grup itu. Mereka, emang kita siapa? Emang kita siapa mereka? Kok mereka baik hati sekali sih mau ngasih bocoran, ngasih bantu soal-soal gitu. Kalau dari keluarga sendiri Kak, ngerasa support yang paling bener-bener berkesan gitu, ada nggak? Dari orang-orang terdekat gitu? Ya, kalau dari keluarga pasti ada yang support, tapi ada juga yang enggak gitu. Jujur aja gitu. Jadi kembali semuanya ke diri kita sendiri gitu. Pokoknya kalau kita mau mencapai sesuatu, yang penting kita percaya diri dan yang pasti berjuang. Nah Kak, kan kakak kenapa sih kayak sampai mau nyoba 8 kali jadi CPNS? Apa sih yang menurut kakak sangat-sangat menggiurkan gitu untuk masa depan kakak di CPNS ini? Dilihat dari formasinya yang selalu ada sampai tahun ini pun, dan tetap banyak orang yang pengen jadi PNS karena udah pada tahu kan gimana. Kita memang pastinya mengabdi. Kalau mau untuk mengejar materi, jangan pernah mau jadi PNS gitu. Jadi kalau mau jadi PNS itu mesti memang passion kita, dari hati kita memang mau bekerja, mengabdi, dan membanggakan keluarga kita. Yang pasti kalau PNS kan udah pada tahu ya, dari segi materi kita memang nggak berlebih, tapi kita sejahtera sampai bahkan kita dikasih uang pensiunnya gitu. Oh, ini Kak, kalau misalnya dulu metode ngerjain soalku itu, aku balik dari nomor 100 ke nomor 1. Kalau kakak gimana?
Kalau aku yang lebih susah dulu, tapi yang paling penting itu TKP dulu, karena TKP itu yang paling bisa cepat kita kerjain. Kalau salah pun dia tidak apa ya, skornya tetap ada kayak gitu. Iya. Habis itu aku pilih TIU karena itu kan susah. Iya. Jadi mending yang susah dulu dikerjain Iya, gitu. pas, Kak. Biar nanti tinggal yang TWK aja gitu. Oh. Nah, kalau boleh tahu Kak, Kakak waktu itu SKD peringkat berapa? Yang SKD aku peringkat kedua, Skornya? skornya 345. Waktu SKB? Waktu SKB skor aku 350. Jadi peringkat pertama ya? Iya dong, makanya bisa lulus. Nah itu Kak, kadang-kadang orang juga udah gini, kalau misalnya yang dibutuhin satu, dia udah peringkat satu waktu SKD, dia jadi tinggi hati yang aku lihat. Kayak, udah aku peringkat satu gitu. Padahal skornya cuma jarak 5 poin, itu kan cuma 0,4, 0,6 gitu kan ya. Iya. Kayak. Terus akhirnya biasanya malah jadi peringkat terakhir, yang SKD-nya peringkat satu. Atau yang SKD-nya peringkat terakhir bisa jadi yang ke-1 gitu kan. Nah, Iya, kalau bisa. dari pengalaman pribadi Kakak gimana Kak? Selama kita masih belum selesai SKB gimana? Kalau kayak aku dengan sainganku skornya itu tipis banget. Tipis banget, ya. Yang peringkat waktu SKD yang peringkat pertama skornya 350, Ya. aku yang kedua 345, yang ketiga 343. Tipis banget kan? Nah, udah SKB kita kayak bertukar formasi jadinya. Aku yang naik, yang di atas yang turun, kayak gitu. Bahkan yang peringkat pertama itu skornya di SKB jauh dari Berapa Kak jaraknya? jaraknya dia berapa ya kemarin? Hampir 15 skor bedanya dengan aku. 15 skor. Ini Kak. 30 skor, sorry. 30 skor. skornya, oke. Aku jadi keinget, kan kita sebenarnya udah lama mau bikin ini ya Kak ya, Iya. tapi baru sekarang sempat. Jadi Kak Debbie itu pernah ngomong ke aku, nanti aku nangis Ki katanya kan. Jadi momen apa sih sebenarnya yang menurut Kak Debbie itu selalu bikin ya bisa dibilang terharu ataupun sedih gitu waktu itu sebelum keterima ini? Ya namanya juga hidup ya Ki, pasti ada yang dukung ada yang enggak gitu kan. Jadi yang paling sedihnya lagi kalau yang enggak dukung itu sebenarnya orang yang terdekat sama kita gitu. Jadi itu dia, kalau misalnya aku percaya kalau makin kita dihina orang kita akan semakin terangkat. Jadi semacam ini ya kayak itu doa yang jelek dari orang Iya, itu iya. bisa berkebalikan ke diri Bener, kita ya. Makanya bener, kita bener. jangan suka ngejudge orang sih, jangan suka ngejudge Iya. orang kamu Iya. kayak ini, kamu kayak gini. Iya, Karena bener. aku pun sampai sini dengan lamanya kuliah aku yang 7 tahun, IPK aku segala macam dan aku bisa buktiin bahwa aku bisa sama-sama keterima sama temanku yang cum laude, dia lulus cepat dan kami sama-sama di titik ini gitu. Jadi who knows gitu, siapa Bener. yang tahu kan? Bener. Makanya jangan pernah underestimate sama siapapun. Berarti kakak dulu sering self healing di kamar untuk menyemangati diri sendiri ya kayak? Pasti kan kita pahlawan diri kita. Oh oke. Jadi untuk teman-teman yang sekarang lagi ngedown atau merasa kurang percaya diri dengan dirinya sendiri gitu, oh aku ini itu gimana kak metodenya self healing yang bisa di share sama teman-teman? Emang pasti kita pernah merasa insecure ya, Iya. gitu. Jadi menurut aku kalau kita insecure sebenarnya kita kayak nggak bersyukur sama diri kita sendiri gitu. Padahal pasti banyak yang lebih kurang beruntung gitu daripada kita gitu. Jadi menurut aku kita memang harus bersyukur dan percaya diri itu penting. Kita semua itu berharga. Oke, percaya diri nggak sama dengan tinggi hati gitu ya, kayak percaya diri Enggak, juga enggak harus sama. tahu kekurangan kita di mana ya. Percaya diri adalah percaya kalau kita punya kekurangan tapi punya kelebihan tanpa menjatuhkan siapapun. Oke, pas itu kan. Nah, berarti kakak sekarang umur 35, berapa umur kakak pensiun? Umur pensiun itu 55. Berarti berapa tahun lagi? 20 Jadi ya? kesempatan aku mengabdi itu 20 tahun. 20 tahun lagi, oke. Dan ada planning kakak gimana kak? 20 tahun ke depan ini kalau menurut kakak? Planning aku ya
aku let it flow aja gitu, biarkan aja mengalir, dan aku tidak mau melepaskan peluang yang ada. Nah, jadi gini teman-teman, jadi aku jadi keinget yang aku lihat dari sosok Kak Debbie itu, salut sama Kak Debbie gitu. Karena apa? Karena Kak Debbie itu di kerjaan sejauh ini yang aku kenal selalu mengerjakan apa yang jadi kewajiban Kak Debbie dengan maksimal mungkin gitu. Nggak pernah kelihatan kayak main-main atau asal jadi, nggak pernah gitu. Bahkan sampai yang kepikiran mau tidur aja nggak tenang ibaratnya, aku udah ngeliat gitu. Dan itu menurutku pengaplikasian dari soal-soal TKP yang Kak Debbie terapkan. Nah, jadi keinget menurut kakak soal TKP itu kayak soal yang utopia banget nggak sih kak? Kayak itu nggak akan ada tuh di kerjaan gitu, atau relevan sebenarnya? Kalau menurut aku nggak mungkin orang yang bikin pertanyaan, bikin soal-soal TKP itu yang nggak paham gimana pekerjaan di pemerintahan gitu. Jadi itu sesuai sama kenyataan yang ada. Contohnya kak? Contohnya yang kalau kadang aku juga nganggep sih utopis banget ini gitu kan. Tapi ternyata di kerjaan juga ada gitu. Contohnya yang kakak alami gitu setelah kak jadi CPNS apa tuh kak? Misalnya gini, ada pertanyaan, kita ditunjuk oleh pimpinan untuk mengikuti pendidikan yang harus keluar kota. Tapi misalnya anak kita ada yang sakit gitu. Nah ini gimana pilihannya? Menolak kesempatan, lebih mengutamakan anak yang sakit atau gimana? Gitu. Oke. Jadi setelah kerja itu memang ada orang yang melepas kesempatan dan lebih memilih mengurus anaknya gitu. Tapi ada juga, inilah bentuk pengorbanan, tapi juga harus bijaksana. Dia tetap mengambil kesempatan itu, tapi tidak mengabaikan anaknya yang sakit. Misalnya dia antar dulu ke rumah sakit, akan dijaga sama pihak keluarga yang lain, dan dia berangkat untuk mengikuti kewajibannya. Oke, jadi bukan suatu utopia kayak. Bukan. Jadi ibaratnya menurut kakak kan TKP itu dipelajari di kehidupan sehari-hari nggak kak? Berarti kak? Iya, dipelajari di kehidupan sehari. Nah, menurut kakak bisa, kalau ada orang yang bilang kayak gini, TKP itu menipu diri sendiri, menipu diri sendiri gitu, biar dapat nilainya tinggi, padahal kenyataannya nggak gitu. Nah, apa dampaknya ketika kita menipu diri sendiri, tapi nggak berubah nilainya tinggi gitu? Pas di kerjaan gimana kak, kalau menurut kakak, yang kakak lihat? Yang aku alamin sih, waktu ujian itu, pernah waktu tes ya, ini masih belajar di rumah, aku ikut-ikut tes TKP itu, kalau aku jawabnya yang benar-benar kayak benar-benar kayak kita itu bagus banget gitu, itu malah skornya jelek. Gitu. Jadi memang harus realistis juga. Gitu. Jangan sampai kayak demi atasan senang menghilangkan sisi humanisme. Ternyata nggak seperti itu gitu loh. Ya. Jangan demi atasan senang. Ternyata nggak seperti itu. Kita memang, makanya itu pentingnya tes TKP. Kenapa skornya nggak ada yang 0? Karena yang paling penting dari semuanya itu bukan cuma IQ tinggi, tapi attitude itu penting. Oke, makanya juga kalau misalnya ada nilai yang sama, yang paling dilihat itu TKP ya kayak. Yes. Kalau soal misal belajar memahami segala macam itu bisa dipelajari ya kayak. Iya, kayak kalau misalnya kita lihat skor-skor teman kita ya yang lulusan itu, ada yang skor TWK, skor TIU tinggi, tapi TKP-nya dia gagal. Aku jadi keinget gini kak, aku pernah dapat semacam petuah dari atasanku. Jadi atasanku bilang, Zak, aku ini lebih nyaman ditemani sama orang yang setia nemenin aku kalau misal ke lapangan. Walaupun dia mungkin kalau ditanya ada beberapa yang nggak tahu gitu, tapi dia nemeni terus kemana, daripada orang yang tahu tapi untuk nemeni pun nggak mau gitu. Dia, atasanku bilang, kalau saya lebih merasa nyaman dan aman dengan orang yang seperti itu. Dalam artian berarti kan kalau teman-teman mau jadi PNS juga gitu, ya harus mulai merubah diri juga dari sekarang ya kayak berarti ya. Yang paling penting itu adalah empati. Nah, gitu. Jadi kita posisikan kalau kita nanti jadi pimpinan, pasti kita berharap kan suatu saat kita jadi pimpinan juga gitu. Gak ada yang bisa merubah itu kan kalau memang sudah jalannya hidup kita. Jadi empati itu penting. Gimana kalau aku di posisi beliau gitu. Jadi sama kayak Jaki juga, aku juga kayak gitu. Kalau
Aku malah merasa kalau bukan merasa bangga yang gimana, kalau pimpinan udah percaya sama kita, aku malah merasa, aduh, ini harus gimana menjaga ini gitu, menjaga ini biar karena kepercayaan itu penting. Oh, Gitu. pas Kak, pas. Nah, gini Kak, Kakak kan belajar pagi, siang, sore, malam. Iya, Itu pasti ada jenuhnya kan Kak? iya. Nah, apalagi Kakak sambil juga pasti ada omongan-omongan yang masuk ke telinga yang gak enak kayak gitu kan Kak. Nah, Kakak gimana sih waktu itu untuk mengatasi kejenuhan atau problem-problem itu Kak? Karena kebetulan aku tinggalnya di Pulau Samosir, yang dikelilingi Danau Toba, jadi rumah juga deket Danau Tobanya. Jadi aku bikin nyaman diri aku untuk belajar, memandang ke Danau Toba, menyediakan kopi racikan aku sendiri, gitu. Terus justru kalau omongan orang itu yang jadi motivasi buat aku untuk semakin semangat lagi belajar, membuktikan kalau aku nggak seperti yang mereka nilai gitu. Oke. Kakak kan pasti waktu itu sambil kerja ya kayak waktu daftar CPNS ini? Tapi nggak kerja ini kantoran, Ki. Gue freelance, gue wira swasta, Oh iya, tapi fotografer. tapi intinya gini, Baking. Kakak waktu itu sambil kerja kan? Iya. Nah, jadi kalau aku sebelumnya dengar cerita teman-temanku itu kendalanya susah bagi waktu antara kerja sama belajar. Nah, kalau menurut Kakak gimana nih bagi waktu kerja sama belajar? Kalau menurut aku itu memang kita harus kerja keras sih untuk membagi waktu itu gitu. Jadi kalau misalnya kalian yang kerja mau coba CPNS, misalnya ya kalau kalian punya waktu subuh dan sebelum tidur, ya kalian pergunakan baik-baik gitu. Minimal 1 jam per hari kalian belajar. Oh iya. Dan yang pasti harus jaga stamina. Dan kalau lagi ada kesempatan di tempat kalian bekerja, misalnya lagi break, kalian gunakan waktu itu untuk baca buku, gitu, untuk bahas soal. Jadi waktu itu keinget juga aku beli 2 notebook gitu kan Kak yang kosong untuk catatan gitu, belajarku gitu dan misalnya sampai aku ke toilet lagi BAB, Iya. mohon maaf kan, Iya. aku baca buku itu tuh. Iya. Atau misal kadang-kadang kita janjian kan jam 2 ngaret gitu. Iya. Nah, waktu ngaret itu aku gunain untuk baca-baca Iya. rangkumanku, contohnya Iya. kayak gitu. Iya, Jadi gitu. aku pun sampai waktu itu mimpi soal Kak. Sampai kayak gitu kayak baru tidur setengah jam, mimpi soal kebangun gitu, lihat soal lagi Iya, gitu. iya. Sampai kayak Iya. dibilang, "Wah, keluarlah jangan belajar terus," katanya. Tapi waktu itu aku mikir mending aku sekarang pusing daripada setelah ngelihat hasilnya pusing gitu Iya, kan. bener. Nah, Bener. jadi menurut Kakak banyak nggak Kakak nemuin yang kayak gitu, yang ngeluh gitu? "Ah, aku pusing, capek," gitu. Tapi dia pengen jadi CPNS gitu. Mana kita Nggak nemuin yang kayak gitu. Kalau aku ada kan yang gue sendiri, yang lu ada kan teman-teman kerjamu. iya teman-teman gitu. Ada nggak Kakak nemuin yang kayak gitu? Oh, kalau aku enggak sih, nggak ada nemuin, karena teman-teman aku kan pasti yang seumuran sama aku. Jadi kalau mau udah tahu di ambang batas, ya ini emang harus berjuang gitu loh. Iya. Tetap bersemangat mereka. Nah, kalau Kakak ngelihat dari teman-teman Kakak yang seumuran Kakak sendiri, apa sih masalahnya biasanya yang di umur-umur 35 ini? Masalahnya ketika daftar CPNS kebanyakan gitu. Kurang pede kah atau susah bagi waktunya? Oh, enggak juga. Enggak, kalau kurang pede sih enggak. Hmm. Mereka tetap malah berharap banget bisa lulus gitu. Hmm. Saingan aku ada yang aku kan pasti kalau saingan kita kepoin ya. Iya, gitu. iya. Jadi malah ada saingan aku yang seusia sama aku gitu, tapi lebih tua dia dari bulannya gitu. Oh, itu mepet juga berarti ya Iya, kayak. sama-sama mepet. Dan yang saingan aku satu lagi, karena kami bertiga, karena formasinya yang diminta cuma satu, malah fresh graduate gitu. Oh, itu baru ya. Pertarungan antara baru dan hampir selesai. Baru, makanya gimana? Aku udah kuliah, wisudanya 2009. Iya. Dia baru gimana ilmu ini kan? Iya, iya. Tapi ada yang unik sih pengalamannya. Iya. Gimana Kak? Entah kenapa buku kuliah aku sama catatan kuliah aku yang membantu untuk ujian ini itu tuh masih ada. Dari Aku malah 2009. gini. Iya, buku kuliah aku yang sebelum 2009 dong. 2009 Oh, iya, iya. kan aku wisuda. Iya. Jadi buku kuliah aku yang tahun 2005
2005, 2006 itu masih ada sama aku. Jadi aku ngerasa kayak jangan-jangan ini kode ya gitu. Itu Jangan-jangan aku sengaja bakal lulus nih gitu. sengaja nggak ketemu atau memang kakak simpen? Memang aku kan suka baca buku, jadi emang aku simpen-simpen bukuku. Cuman aku tuh bersama buku-bukuku ini udah pindah-pindah gitu kan. Oh, berarti kakak juga nggak kayak Jadi nggak pernah lost, dia nggak hilang gitu loh. Tapi kakak waktu itu kayak pengen nyari buku itu atau tiba-tiba lagi bongkar-bongkar ketemu aja? Lagi bongkar-bongkar ketemu gitu. Itu keberuntungan yang ini kali ya kayak. Iya, aku ingat kan, oh aku punya, karena ilmu komunikasi kan aku kan. Ya. Aku ingat aku pernah ada buku ini gitu. Hmm. Terus aku cari, nemu. Terus iseng-iseng juga cari bongkar gudang buku kuliahku ini, catatan kuliah loh, catatan. Itu masih ada dan itu sangat membantu banget juga. Ada yang keluar soalnya? Ada yang keluar. Oh. Makanya aku ngerasa, wow, ini keren banget. Apa ini pertanda? Oh, ada kode alam gitu ya? Iya, kode alam, iya bener. Iya, iya. Luar biasa itu kemarin pengalamanku itu. Bayangin, aku 2009, jadi 12 tahun dong. Disimpan ya? Iya, 12 tahun itu masih ada. Makanya aku ngerasa, wow gitu. Dan salut banget sih, berarti kan kakak 12 tahun bertahan sama mimpinya jadi CPNS kan? Jadi ASN, iya. Dan jadi ASN kan, ke-8 lolos. Berarti kakak udah pernah yang ngalamin dari yang masih ngumpul di stadion pakai kertas ujiannya? Masih yang dari ini, yang pakai pensil gitu, belum CAT. Masih yang bunderin, iya, lingkerin masih. gitu dapat ya kayak. Iya. Sampai yang ke SKD SKB pun dapat ya kayak. Dapat. Dan menurut kakak peluang nyogok masih besar atau ada nggak sih kak? Kalau dengan sistem yang kayak gini? Menurut aku enggak, karena semua udah transparan. Buktinya kayak aku kemarin aku bisa tahu skorku yang paling tinggi. Kan kemarin kita nggak boleh lagi ada orang yang ke lokasi ujian melihat skor kita secara live. Jadi kemarin waktu SKB live itu dari YouTube gitu. Jadi yang ngabarin aku lulus itu justru temen aku yang baru kenal di grup karena sama-sama nyoba satu jurusan, dan dia yang ngabarin aku, padahal aku belum cerita sama dia siapa saingan aku. Itulah saking transparannya gitu. Iya. Jadi di zaman sekarang ini kayak gampang banget nyari ilmu, gampang banget nyari temen asal kita aktif gitu kali ya kayak. Iya benar. Aku pun ngerasain sih kak, kayak ada 6 orang atau 7 orang, kami kan grup kecil belajar bareng dan lolos semua gitu. Dan sampai lolos. Wow, keren sampai sekarang belum pernah ketemu kami kak. Padahal beda-beda daerah semua, kayak dari Padang, Jawa Barat, ada yang dari Simalungun bahkan gitu, belum pernah ketemu. Tapi kami tuh kayak merasa keluarga aja jadinya. Iya, tapi itu keren karena kalian semua lulus. Iya, jadi kalau misalnya menurut kakak ya, kalau misalnya sekarang ada yang alasan, susah nyari soal, susah nyari ini, gimana kakak tanggapannya? Enggak, kalau sekarang sih justru nggak susah. Banyak orang-orang yang konten-konten creator di YouTube itu yang bikin kayak guru-guru sekarang banyak loh, bahkan yang lulus CPNS kayak Zaki sekarang banyak yang ngasih masukan. Itu buat aku, mereka itu pahlawan juga loh gitu, karena ya mereka itu nggak gampang bikin konten gitu, nggak gampang bikin, kan pasti menyita waktu, tenaga, kuota, ya kan. Makanya aku merasa mereka itu pahlawan karena aku sudah merasakan bantuan mereka yang luar biasa. Aku bisa jadi belajar dan bisa lulus CPNS. Gitu. Jadi kalau misal teman-teman menilai channel ini hanya untuk bikin uang, itu salah, karena sampai sekarang pun biaya ya beli alat segala macam itu bisa dibilang pengeluarannya lebih besar daripada apa yang didapat uang. Bahkan sama sekali belum pernah aku dapat sih kak. Tapi aku mikir kalau ilmu ini ataupun pengalaman dari orang lain akan bermanfaat, karena salah satu yang dituntut sebagai kita ASN itu kan teknologi informasi salah satunya. Kayak kita harus bisa menguasai itu juga kan, jangan sampai gaptek itu jadi ASN. Sekarang udah banyak pelaporan ataupun kerjaan-kerjaan ya kayak yang pakai sistem online gitu ya. Ya aku percaya sih karena kita tuh tinggal di dunia ini kan hanya sementara gitu. Kita berikan aja yang terbaik. Kalau karena apa yang kita berikan itu yang akan kita dapat. Mantap. Jadi kak, terima kasih udah sharing sama aku di sini, dan semoga
sharingnya bermanfaat untuk teman-teman menambah semangat yang lagi ngedown. Nah, sebelum aku tutup Kak, ada nggak pesan ataupun petuah segala macam dari Kakak? Kalau aku bisa saran teman-teman yang mau berjuang untuk jadi ASN, itu benar-benar sungguh-sungguh dan benar-benar mau mengabdi. Kalau mau mengajar materi ya jangan jadi ASN. Iya, iya, pasti. Gitu. Terus percaya kalau apapun yang kalian perjuangkan itu pasti akan berhasil. Oke. Jadi balik lagi sama konten-konten yang bermanfaat di channel Zaki Abdurrahman, akhir kata Horas Merdeka. Merdeka.